Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il qur'ani ma' muhibbih. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antara yang Allah berikan kepada kita semua yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan salah satu kewajiban kita yakni salat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Salawat seiring salam tarupa curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita pemateri kajian pada pagi hari ini yakni Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Fattah M.Phil.I dengan tema kajian yakni Ulumul Quran. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya yakni pukul 6:29. Baiklah, agar lebih barokahnya kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal masykurah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan hari Senin subuh yang mulia niki, tanggal 27 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan 7 Sya'ban 1444 Hijriah. Kami mengajak kita semua untuk senantiasa terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, senantiasa menyertai, senantiasa membersamai kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya hujan yang insya Allah membawa kebaikan. Sudah berapa hari ini tidak berhenti-berhenti, walaupun ada melihatnya dari aspek yang lain. Begitu juga di situasi cuaca yang lumayan bersahabat niki, kita juga diberi kesehatan. Dan alhamdulillah pagi atau subuh niki kita berkesempatan mengkaji ilmunya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmunya Allah yang tidak pernah habis dikaji ini dan menunjukkan bahwa begitu terbatasnya akal manusia. Ya, selama 2 minggu yang lalu kita memperingati Isra Mi'raj dengan berbagai versi di mana-mana. Ya, tidak dalam satu waktu, tetapi
Ada yang memperingatinya sebelum 27 Rajab, Bapak Ibu nggih. Ada di beberapa tempat, kami sampai di KLU kemarin bahkan tanggal 17 Rajab. Ada yang tanggal 20-nya, ada yang 27-nya, bahkan ada yang malam terakhir. Tapi ini juga nikmat bagi bangsa Indonesia yang wajib kita syukuri, tidak boleh kita kufur terhadap hazanah budaya yang ada di masyarakat muslim. Justru ini bagian dari edukasi, bagian dari pendidikan masyarakat yang tidak pernah berhenti. Justru kalau hanya sekali dilaksanakan umpamanya, berarti cuma sebentar itu saja masyarakat tercerahkan. Dalam 24 jam sehari, 30 hari dalam sebulan, hanya sekali di malam puncak seperti di beberapa negara lain misalnya. Makanya sebentar, sedangkan kita di Indonesia setiap kampung bahkan di desa itu beda-beda, penceramahnya juga berbeda-beda. Kalau di negara luar, dalam informasi para masyayikh kita yang sekolah di luar negeri harus izin dulu ke pemerintah setempat. Kalau kita cukup izin sama ketua takmir saja selesai penceramahnya kan. Ya, yang penting dianggap ini ya, ini tidak mungkin cerita aneh-aneh, tidak mungkin mengarahkan yang tidak benar. Pokoknya ini dipercaya beliau menyampaikan hikmah hari besar Islam, misalnya Isra Mi'raj ya. Jadi ini bagian dari sebuah kesyukuran bagi bangsa Indonesia, bagi warga muslim kita, bahwa edukasi keagamaan berkembang ya di setiap masyarakat dengan versi berbeda-beda, namun tujuannya satu, mulia, memantapkan tauhid, meningkatkan ibadah, serta agar kita memiliki akhlakul karimah yang terus secara istiqomah. Sekali lagi ini kita syukuri. Begitu juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Singkatnya kita berdoa kepada Allah para jamaah, mudah-mudahan di hari akhirat besok kelak di hari kiamat nanti kita termasuk umat beliau yang mendapatkan keberuntungan berupa syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mustamin mustamiat, segenap jamaah dan pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini izin kami sampaikan masih kajian kita Ulumul Quran terkait dengan pemeliharaan Al-Quran pada fase ketiga di era Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pembahasan ini memang tidak berhenti karena nanti akan sampai pada puncak pembahasan bahwa banyak sekali tuduhan-tuduhan yang terkait dengan mushaf Al-Quran yang kita terima hari ini. Di kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya dari Syekh Manna Al-Qattan menyebut itu, merangkum itu diantaranya, dan mungkin hari ini berkembang lebih dari itu lagi. Yang terpenting adalah kita mengkajinya, memahaminya ya, dan berusaha agar kita memperkuat barisan. Jadi kita wajib pertahankan bahwa mushaf yang ada hari ini sesuai dengan takdir Allah. Jadi sesuai dengan Al-Hijr ayat 9, ini bagian dari pemeliharaan, dari kontribusi manusia berupa para khalifah. Yang pertama adalah zaman Rasulullah SAW tentunya, pemeliharaan fase kedua di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah pada fase Utsman bin Affan. Nah, tentu memang ada perbedaan, kami garis bawahi. Sekali lagi ini juga penting di internal Islam supaya selesai masalah ini. Apa sih bedanya? Apa sih motivasi yang tidak sama antara Khalifah Abu Bakar dengan Utsman bin Affan? Secara umum bahwa titik temunya satu, ingin memelihara, ingin memberikan legasi, memberikan sebuah kontribusi besar bagi umat ini untuk ikut memelihara kemurnian Al-Quran. Hanya ada motivasi berbeda sesuai dengan kondisi zaman ya. Jadi memang luar biasa Khalifah 4 niki Bapak Ibu. Kalau kita mohon maaf sebentar lagi sholat taraweh ini, kurang lebih berapa minggu lagi nih Pak Haji ini? Kurang 30, 20 ini kan, 24 hari Pak Haji. Ya baik, alhamdulillah. Nah, di sela-sela tradisi kita ya di Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia niki kan, ya jadi setiap 4 rakaat pertama itu, atau ada juga di akhir ya, menjelang 2 paruh akhir dari tarawih itu membaca Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, nah, disebut, kemudian Utsman bin Affan yang ketiga dan keempat. Ternyata Khalifah 4 ini kalau digabung periode pemerintahan mereka ini masih lebih menang
ya kita sebut untuk sejarah ini almarhum presiden kedua kita, Bapak Jenderal Haji Muhammad Soeharto. 32 tahun beliau sendiri saja memimpin Indonesia. 4 khalifah ini hanya 28 tahun totalitasnya. Ya. Jadi khalifah pertama Abu Bakar cuma 2 tahun, tapi di balik 2 tahun ini legasi yang luar biasa dari beliau melakukan upaya pemeliharaan Al-Quran pada fase kedua setelah Rasulullah. Tapi di luar Rasulullah beliaulah yang pertama. Kemudian khalifah Umar bin Khattab itu 10 tahun masa pemerintahannya. Beliau juga luar biasa. Bahkan sekali lagi pernah kami sampaikan 100 tokoh ya berpengaruh sepanjang zaman ditulis oleh Dr. Michael Hahat. Ya mungkin beliau melihat dari aspek pemerintahan dan kehebatan dalam memimpin. Memang bukan Abu Bakar As-Siddiq diletakkan di urutan pertama oleh beliau, tetapi mewakili umat Islam setelah Rasulullah adalah Khalifah Umar bin Khattab. Urutan 53 Umar bin Khattab niki. Karena dianggap pemerintahan paling hebat setelah Rasulullah yang pernah dibangun oleh umat Islam, ya Umar bin Khattab. Beliau menjadi pemimpin luar biasa, berusaha keras mengikuti ajaran Rasulullah. Beliau sederhana sekali dan setiap malam selalu pergi belusukan melihat umatnya. Dan beliau langsung yang memberikan, padahal beliau ada pengawal yang langsung memberikan bantuan, langsung memberikan pembelaan jika ada rakyatnya yang kelaparan dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi Umar bin Khattab dilihat oleh Dr. Michael Hatt, dia pemimpin hebat setelah Rasulullah dalam umat Islam sepanjang masa. Ya memang beda-beda ya, tapi yang jelas bahwa 4 khalifah ini luar biasa. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Legasi beliau sekali lagi, beliau menulis ulang ya Mushaf Al-Qur'anul Karim dengan berpedoman pertama pada yang dilakukan oleh khalifah pertama, yakni khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hanya bedanya sekali lagi, kalau Al-Qur'an, Mushaf Al-Qur'an pada zaman Abu Bakar As-Siddiq memberikan kesempatan 7 qiraat, 7 bahasa, maksud kami 7 huruf, 7 dialek Arab, tidak hanya semata-mata Quraisy yang mendominasi. Tetapi Utsman bin Affan karena ya melihat dari berbagai sisi hampir terjadi pertentangan dalam perang Azerbaijan, di Irak, di Syam, banyak orang gara-gara beda dialeknya mau saling kafirkan. Akhirnya beliau membuat keputusan yang disepakati oleh Muhajirin dan Ansor. Sekali lagi Bapak Ibu, ini disepakati karena maaf orang Syiah ini mengembangkan isu ya Ali bin Abi Thalib tidak menyetujuinya. Ali bin Abi Thalib tidak diajak ikut urun rembuk di situ. Padahal sekali lagi keputusan bersama diamini, diiyakan oleh Muhajirin dan Ansor. Nah ini di internal umat Islam sendiri, mohon maaf saja, Syiah terutama Syiah yang ekstrim namanya, yang menganggap bahwa khalifah yang mestinya paling sah, paling valid setelah Rasulullah wafat itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Ya ketiga ini bahkan dianggap maaf ya jelek di mata mereka, merampok kekuasaan sesungguhnya dari Ali bin Abi Thalib. Ini Syiah yang ekstrim sekali ya, yang itu yang dikembangkan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dengan model dialek Quraisy ini tidak benar. Ini menurut versi Syiah yang ekstrim tersebut. Karena itu para jamaah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini inilah yang terbaik, inilah yang hebat. Bahkan Khalifah Utsman memerintahkan jika ada mushaf lain yang diajarkan kepada publik di luar dari yang beliau lakukan, menjadi mushaf imam namanya, atau kalau sekarang ini ya Mushaf Utsmani, maka itu harus dibakar, dirobek demi menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, karena di sini dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran disebut bahwa wa bihadza qata'a Utsmanu dabiral fitnati wa hasima madatal khilafi wa hasunal Qur'anu min ayyataruqa ilaihi syai'un minaz ziyadah wat tahrif ala murril usuri wa ta'arufil azman. Jadi dengan mempersatukan umat Islam dalam satu dialek bacaan Quraisy dengan menafikan 6 dialek yang lain seperti dialek Sakif, Hawazin, Kinanah, kemudian Yaman ya,
Maka beliau Utsman ini mempersatukan umat Islam, bahwa beliau telah memutuskan mata rantai fitnah yang ada. Ini oleh Syekh Manna Al-Qattan menyebut itu di halaman 133 di kitab Niki, di kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang beliau buat, yang beliau karang, beliau tulis. Jadi kelebihan Utsman, legasi dari usaha tersebut, satu manfaatnya Khalifah Utsman sekali lagi memutus mata rantai fitnah. Diharapkan umat ini bersatu. Tadi mohon maaf Bapak Ibu, di dalam mukaddimah kami sampaikan bahwa di dalam Ali Imran 103 jelas Allah perintahkan umat Islam wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wahai umat Islam, apapun dialeknya, apapun sukunya, mau Arab tidak Arab, mau NTB, mau DKI, mau Jayapura, wa'tasimu, berpegang teguhlah, bersatulah ya di dalam tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan tidak boleh berpecah belah. Wa dzkuru nikmat Allah, dan ingatlah kalau kalian berpecah belah akan membawa kelemahan, akan menghilangkan justru wibawa kekuatan Islam. Umat Islam diejek, menjadi lemah di hadapan musuh. Dulu pernah terjadi ya, gara-gara fitnah yang ada hampir umat Islam berperang. Ini asbabun nuzul ayat ke-103 dari surat Ali Imran niki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam riwayat untuk memperkuat, dan dalil inilah yang bisa kita gunakan untuk mendukung usaha Utsman bin Affan. Jadi maksudnya bahwa ayat ini turun diawali ketika ada orang Yahudi yang bernama Syas bin Qais. Syas bin Qais niki provokator bahasa sekarangnya ya. Provokator apa? Yang jelas bukan profesor gitu ya. Provokator, enggak senang kalau orang bersatu, enggak senang kalau orang ngaji begini bersatu, pasti nyari kelemahannya. Ini ibu-ibu juga banyak hari ini alhamdulillah dibanding 2 minggu lalu, waktu itu karena hujan mungkin ya. Pokoknya enggak senang kalau orang bersatu. Ketika dilihat lah, cari celah. Bagaimana tadahnya agar ini dipecah, orang ini jangan bersatu. Kalau bersatu umat Islam ini bahaya. Enggak ada musuhnya kalau umat Islam bersatu. Makanya Bapak Ibu hari ini kalau pelunggu sepakat kita ini menjadi the second class dalam konteks dunia global, menurut Profesor almarhum Ismail Raji Al-Faruqi, satu kuncinya bersatu ini sebenarnya. Bersatu ini walaupun ini mudah diucap, berat dilakukan, karena hingga hari ini berdarah-darah. Timur Tengah saja katanya susah bersatu. Ya mohon maaf sekali lagi, Timur Tengah saja susah bersatu. Ya, itu kata almarhum Profesor Ismail Raji Faruqi, tokoh yang dulu tiang kaji menjadi sebuah karya tesis waktu tiang S2 dulu. Kembali ke tadi bahwa Syas bin Qais ini melihat umat Islam inilah bahaya ini. Kalau gitu gimana caranya dipecah belah? Kalau bahasa sekarang ini politik Belanda ini, politik adu domba ini apa namanya? Divide et impera, divide et impera, bahasa NTB ini ya, bahasa Bojo, divide et impera ya. Adu domba intinya. Sampai Bang Haji Roma bagus buat lagu adu domba itu kan. Adu domba mereka katanya. Dilihatlah satu sisi indah mereka bersatu, ini Muhajirin dan Ansor ini adu domba dia. Nah akhirnya diutus pemuda datang ke situ, mengungkit perang Bu'ats namanya. Ya, di mana dalam perang Bu'ats niki suku yang asli ada di Madinah yang bernama Aus dan Khazraj niki ratusan tahun berperang. Dan dalam perang Bu'ats dimenangkan oleh Aus, suku Aus namanya, penduduk asli Madinah. Diungkit oleh utusan dari Syas bin Qais sebagai provokator. Masa si dia bersatu kancam musuh, si dia ini layak lah, si dia ini rugi, bodoh si dia ini, kurang lebih gitulah. Bodoh si dia, nanti si dia jadi nomor 2, nomor 3 ya, nomor sekian Khazraj ini, padahal dia musuh si dia dan si dia mampu kalah ya. Oh tetundih datang Raja Iblis ke situ. Datang setan juga ikut bertundih lah, merojak kurang ajar musuh itu ini. Pergi pulang ngambil pedang masing-masing. Mungkin Nabi mah bapak pedang khususnya Lombok Timur apa gitu kan. Nanti kita perang nanti katanya. Iya, jadi diasah goloknya. Sudah keluar siap berperang. Gara-gara provokator. Akhirnya Rasulullah nyampe berita niki, datang ke tempat. Beliau marah. Tapi dengan penuh kebijakan, kelembutan, beliau katakan, wahai Aus dan Khazraj, udah lewat masa ratusan tahun itu. Masa ada saya di hadapan kalian, masih kalian berperang, masih kalian mau berpecah belah? Baru mereka sadar, para jamaah, mereka menangis dan saling berpelukan, tanda baru sadar bahwa setan telah menggoda hati mereka.
Akhirnya turunlah ayat ini meneguhkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ayat ini Bapak Ibu apakah berlaku di zaman Rasulullah? Tidak. Hari ini masih berlaku enggak pesan moralnya? Masih. Kira-kira tahun 2024 masih berlaku enggak? Masih. Jadi sampai hari kiamat masih. Umat Islam, mari kita ukhuwah Islamiyah kita pertahankan. Jangan berpecah belah, ya. Apapun yang terjadi, kita berasal dari berbeda suku, beda bahasa, selama kita muslim, kita satu kitab, kita satu nabi, ya. Jadi kitab Al-Qur'an dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekali lagi wahasima madatal khilaf, ya. Beliau juga mampu menekan atau meniadakan, menafikan sumber perpecahan. Apa sumber perpecahan? Karena saat itu yakni Al-Quran dibaca dalam 7 huruf, sab'atu ahruf, dengan 7 dialek berbeda. Ini sumber perpecahan pada masa Utsman. Boleh jadi tidak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sehingga dengan demikian yang ketiga manfaatnya disebut wahasuna ayatafarraq wahasunal Quran min ayatafarraq ilai syai'. Jadi Al-Quran menjadi terpelihara, ya, dari akan munculnya satu hal yang berbeda yang akan menyebabkan menjadi sumbu-sumbu, ya, penambahan, pengurangan serta perpecahan seiring dan berjalannya waktu. Karena itu para jamaah dirahmati Allah, sangat tepat bagi kita sekarang belajar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Rasulullah. Semua kalian ini pemimpin dan semua kalian ini akan bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Kalau pemimpin publik hari ini, maka 2 kewajibannya, tentu terhadap keluarganya dan terhadap publik yang dipimpinnya. Tapi kalau kita tidak menjadi pejabat publik, minimal di keluarga kita sendiri. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, para jamaah hadirin hadirat, menarik apa yang disampaikan oleh kaidah usul fiqh, ya, disebut bahwa hukmul hakim lazimun yarfa'ul khilaf. Sekali lagi, hukmul hakimi lazimun yarfa'ul khilaf. Hukum, keputusan, ya, dekrit yang dibuat oleh pemimpin ini harus mempertimbangkan dan melahirkan kemaslahatan agar tidak timbul fitnah atau khilaf di kalangan umat atau rakyat. Karena itu pemimpin yang hakim, Al-Hakimi, kalau sekarang ini nama Al-Hakimi terkenal pemain bola, ya. Maroko, hafal ini Mas moderator ini, pemain bola Maroko, ya, bukan ahli hakim atau Pak Hakim yang beri keputusan. Jadi hukum yang ditetapkan oleh hakim itu seyogyanya melihat kemaslahatan masyarakat. Jangan keputusan yang diberikan justru bikin dengan gewar, biur, bikin dengan ribut. Justru ribut yang ada ini dipikirkan jalan keluarnya supaya masyarakat merasa terjamin keadilannya, tentram batinnya. Dan rupanya inilah yang mendukung apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan di dalam mushaf atau Rasam Utsmani niki. Nah, para jemaah dirahmati Allah, satu contoh bahwa salah satu Nabiullah sebelum Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi Daud. Nabi Daud ini juga keturunan Nabi Ibrahim. Beliau disebut dalam Al-Quran atau keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim, Nabi Daud niki. Jadi beliau disebut di dalam Al-Quranul Karim hampir 6 kali dari 6.666 ayat. 6 kali Bapak Ibu. Kenapa beliau mendapat tempat yang mulia di Al-Quranul Karim? Karena memang beliau Nabi yang dianggap spesial oleh Allah, terutama beliau menjadi pemimpin hebat, pekerja keras, dan juga sangat bijak dalam memimpin. Ya, artinya bahwa 2 tokoh ini, 2 ya hazanah dalam dunia Islam, ya, apakah Nabi Daud atau Khalifah Utsman, patut kita jadikan teladan. Ini makna kita bicara ulumul Quran tapi kaitannya dengan ilmu leadership, ilmu kepemimpinan. Jadi Khalifah Utsman sudah melakukan usaha dalam rangka menghilangkan khilaf. Nah, Nabi Daud kami sampaikan karena ini juga menarik, beliau disebut 6 kali dalam Al-Quran. Beliau membagi waktu Bapak Ibu menjadi 4. Kadang-kadang kita iri, ingin seperti, walaupun jelas tidak mungkin ya, dengan manajemen waktu Nabi Daud. Beliau membagi waktu beliau menjadi 4 setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Mana yang 4? Yang pertama beliau mengaji seperti niki, mendalami ilmu agama,
mendalami Zabur bersama Bani Israel, bersama kaum beliau. Jadi kalau kita hari ini mengaji seperti ini, di samping ini amalan mulia dari Nabi besar Muhammad SAW, ini juga amalan dari Nabi Daud. Walaupun beliau menjadi raja hebat, tetap harus belajar tiap waktu. Tidak ada bilang lah, saya sudah jadi orang hebat, orang tinggi, sudah gelar tertinggi saya dapatkan, engkah kebaca buku, tinggal baca WA tiap hari. Ini jauh dari amalan dari Nabi Daud. Okay? Sila utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah kurang lebih. Dari sejak buayan sampai kita meninggal. Baru kapan kita meninggal ditalkinkan di kuburan itu baru berhenti kita membaca. Kenapa? Udah tidak bisa membaca lagi, soalnya kan udah pindah alam gitu. Jadi Nabi Daud sekali lagi, satu, membagi waktunya dengan membaca, mengaji kitab. Jadi ibu-ibu juga harapan kita kalau mau ingin amalan Nabi Daud, ikuti seperti itu. Ya, yang dibaca tapi tidak HP terus, tidak WA dan Facebook terus. Ya, kitab Allah. Kalau kita Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, beliau ketemu jamaah umat untuk melayani mereka dengan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Seperti tadi, hukmul hakim yarfal khilaf, supaya masyarakat tenang, masyarakat damai, tentram. Jadi semua merasa mendapatkan keadilan hukum. Karena memang berat menjadi pemimpin, Bapak Ibu, Masya Allah. Kalau kita dalami ya, kita ada rasa-rasanya takut, tidak mampu gitu. Walaupun yang kejadian hari ini mungkin berbeda, orang rebutan. Jadi beliau memberikan keputusan secara adil kepada rakyatnya. Nah, dalam hal ini satu contoh, Bapak Ibu, pernah terjadi pertentangan. Mumpung ibu-ibu lagi banyak ini, ada kisah ibu-ibu yang rebutan, maaf, bukan rebutan suami, jadi rebutan anak ini ya. Ada seorang wanita yang mengaku ini anak kandungnya. Datang mereka memberikan apa istilahnya itu uraian alasan kepada Nabi Daud. Wanita A mengatakan, lah ini anak tiang niki, putra tiang bijen tiang niki Nabiullah Daud. Tetuke, enggih, tiang yang melahirkan, tiang yang ya hamil, mengandungnya, dan tiang juga yang melahirkan yang susah payah. Lah sida, lo tiang juga lebih dari itu. Nabi Daud bingung, ada saksi enggak? Kan enggak ada zaman itu, WA ambil videonya, rekamannya sida jok dokter, biar rekamannya sida kaja semamada sida anu kan gitu kan. Kalau ada begitu kan bisa dilihat kan, sesuai dengan keterbatasan saat nikah. Gimana caranya ya? Jadi hukmul hakim yarfal khilaf, harus diselesaikan masalah ini. Kalau tidak, apalagi mohon maaf ibu-ibu, tambah ribut barah nih. Nanti lain ke sana, ngomong di sini betul hanya 2 meter panjang, nanti di sana 2 kilo panjang bicaranya. Gimana caranya ini? Minta petunjuk pada Allah. Yang jelas dalam bahasa sekarang, walaupun mungkin agak-agak perbandingannya kok ke hewan gitu ya, sekejam-kejamnya harimau, tidak ada yang memakan anaknya sendiri. Kalau sekejam-kejamnya manusia, ada nggak makan anaknya sendiri? Ada, Pak. Ya, karena dia sudah hilang akalnya gitu ya. Ada juga soalnya tempat-tempat lain ya, nauzubillah, dia bahkan memutilasi orang tuanya, nauzubillah. Tapi itu bukan manusia normal yang jelas. Yang normal itu insya Allah ya seperti kita niki, insya Allah, amin. Langsung beliau merenung, mendapatkan wahyu. Seperti tadi, ibu kandung aslinya nggak mungkin akan tega makan anaknya sendiri atau anaknya akan mati. Langsung beliau menggunakan suara dengan agak tinggi, menggertak, pengawal ambil pedang di sana. Pedang mana Nabi? Yang paling panjang dan paling tajam. Siap, pergi diambil. Mana bayi yang kalian permasalahkan, taruh di depan saya. Diambil, pedang itu dibawa. 2 wanita ini ngijik, tapi beda kadar ngijiknya. Ada yang nangis tapi beda juga kadar air matanya yang keluar. Wih, Nabi dendeng, yang satu nangis atau apa. Sekarang begini, masih nggak kalian mau mengaku anak ini anak kalian? Oh masih. Nggak mau saling mengikhlaskan, sudah ini buat si A atau buat ibu ini, buat ibu si apalah yang ini yang itu gitu. Enggak, itu anak kami, itu anak saya, anak saya. Pura-pura begejuh ini dua-duanya. Baik kalau begitu, biar adil saya potong anak ini, pedang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Daud
ya pura-pura ingin memotong anak ini. Oh, siapa sih tidak ngeri Bapak Ibu, pedang paling panjang, kalah-kalah samurai. Di depannya anak kecil masih bayi kerocot, udah nangis-nangis, tidak peduli mau dipotong belah dua. Salah satu wanita angkat tangan. Nabi Allah, saya mengaku itu bukan anak saya. Loh kok begitu? Tidak apa-apa, bukan anak saya. Yang penting jangan dipotong dia, jangan jadi belah. Itu kata seorang ibu dari dua ini. Akhirnya Nabi Daud justru tersenyum. Alhamdulillah sudah ketemu mana ibu yang sebenarnya. Kamu yakin bahwa kamu tidak ingin agar anak ini dipotong dan kamu menyerahkan ke ibu yang satu? Nggih, saya yakin. Biar tidak usah dipotong. Baik. Kalau begitu wahai para hadirin, saksikan. Hari ini saya putuskan bahwa ibu yang terakhir yang mau menyerahkan anak ini ke ibu yang satu, itulah ibu sesungguhnya. Masyarakat protes, loh kenapa Nabi? Kenapa begini? Ya seperti tadi bahasa sekarang. Yang namanya ibu kandung itu pasti hatinya itu lebih kasih, lebih sayang kepada anak yang lahir dari rahimnya. Yang penting jangan hilang anak ini, kemanapun dia nggak masalah. Biarlah Allah yang tahu dan dirinya. Baru Nabi jelaskan seperti itu, baru ibu yang satu ini punya kepentingan lain. Nah baru akhirnya betul lah, ternyata memang wanita inilah ada ibu kandungnya. Karena itu kalau kita dengar cerita ini Bapak Ibu, ya Allah, memang betul ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kadang-kadang kita ini mungkin kurang kita khidmat birrul walidain ke orang tua kita. Seperti ini contoh seorang ibu. Jadi rela, bahkan yang penting kita hidup, masih hidup bernapas biar sama ibu yang lain. Asal jangan dibunuh kita, seperti itulah taruhannya umpama, itulah ibu yang asli. Nah al-mukarramun dirahmati Allah, ini sekedar penguat aja contoh bahwa hukmul hakim yarfaul khilaf. Hakim sesungguhnya, pemimpin sesungguhnya mampu menenteramkan, memberikan keadilan seadil-adilnya dalam masyarakat. Ya mudah-mudahan bangsa Indonesia ini, kita di Nusa Tenggara Barat dan para pemimpin muslim lainnya di Indonesia termasuk di dunia ini mampu mengambil ibrah dari Nabi Daud, sehingga tidak ada kepentingan lain kecuali yarfaul khilaf, menghilangkan pertentangan, menumbuhkan keadilan, maka dengan itu masyarakat akan bersatu. Tapi kalau kita hanya mengajak jargon saja, yang terjadi sebaliknya, hukum bisa dibeli dengan rupiah atau dengan dolar misalnya, maka itu akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang tidak akan selesai. Al-mukarramun dirahmati Allah. Ya masih 17 menit lagi. Nah sekarang ada hal satu yang kami garis bawahi terkait upaya pemeliharaan oleh Utsman. Tidak cukup di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai mungkin penutup tinggal 10 mungkin diskusi habis itu. Pertanyaannya, kalau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya mushaf yang beliau usahakan, beliau kumpulkan, beliau tulis itu ya dengan tim yang khusus ya, Zaid bin Thabit, itu hanya satu mushaf itu. Nah bagaimana dengan Khalifah Utsman, berapa jumlah mushaf yang beliau tulis ulang? Apakah sama satu atau lebih? Nah di sini beliau rupanya Khalifah Utsman betul-betul berusaha gigih untuk mewujudkan, menciptakan keadilan, menghilangkan pertentangan, menghapus fitnah. Maka beliau membuat mushaf itu lebih dari satu dan mengirim ke tempat-tempat yang diduga kuat. Di situ pusatnya pertentangan, pusatnya konflik terkait dengan 7 huruf, 7 dialek bacaan Al-Quran yang berbeda, ya seiring waktu yang kerap menimbulkan fitnah di antara umat Islam sendiri. Nah di sini disebut ya, yang pertama ada 3 pendapat. Berapa sih jumlahnya? Faqila kana adaduha sab'atan. Ya, jadi ada yang mengatakan kelompok pertama ada 7 katanya jumlah mushaf yang ditulis oleh Khalifah Utsman dengan tim yang beliau tunjuk khusus. 1 ya, Makkah, ursilat ila Makkata wasyami wal Basrati wal Kufah wal Yaman wal Bahrain wal Madinah. Ada 7 yang ditulis oleh tim beliau. Yang pertama dikirim ke Mekah, kedua ke Syam, ketiga ke Basrah, keempat ke Kufah, kelima ke Yaman, keenam Bahrain, dan 1 di istana di Madinah yang menjadi mushaf imam namanya. Pendapat kedua bukan 7 tapi hanya 4. Wakila kana ada 2 arba'ah. Dikirim kemana? Al-Iraq, Wasyami, wal Misri, wa mushaful imam.
Jadi ada 4 dikirim ke Irak, yang pertama, yang kedua ke Syam, yang ketiga ke Mesir, dan yang keempat di Madinah ditinggalkan menjadi mushaf imam. Nah, sedangkan pendapat dari Imam Suyuti yang terkenal, kata beliau, bukan 7, bukan 4, tetapi 5. Nah, 5 ini kayak Pancasila kita, angkanya 5 ya, kayak rukun Islam kita 5, biar mudah diingat ini. Wakila kana adaduha khamsatan wa dhahaba Suyuti ila anna hadha wal masyhur. Jadi menurut Imam Suyuti sekali lagi yang masyhur itu ada 5, dan inilah pendapat yang masyhur. Nah, yang menarik Al-Mukarramun dirahmati Allah, sebagai penutup dari bagian ini juga menjadi catatan buat kita. Amashuful lati ruddat ila Hafsata faqad zallat indaha hatta matat. Mushaf Al-Qur'an yang dikumpulkan, yang ditulis pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang satu nike, itu dipelihara oleh Sayyidah Hafsah, putri dari Umar bin Khattab, istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pegang, beliau pelihara di rumah beliau hatta matat, sampai beliau ini wafat. Jadi dibiarkan di beliau, ya. Nah, ini yang menarik. Nah, kemudian summa gusilat goslan. Kemudian dalam perjalanannya dia menjadi, ya hilang, pokoknya rusak katanya seiring berjalannya waktu. Nah, wakila akhadhaha Marwan binul Hakam wa ahraqaha. Jadi ada pendapat kedua yang mengatakan bukan hilang dan sendirinya, hancur dan sendirinya, tetapi diambil oleh Khalifah Marwan bin Hakam, kemudian dibakar oleh beliau dengan alasan-alasan tertentu tentunya, demi menjaga persatuan. Walaupun hari ini Al-Mukarramun kita berpikir sayang sekali dibakar, seandainya disimpan hingga saat ini kan, disimpan di Mekah, disimpan di Madinah, kalau pelungguh umroh haji dapat kita saksikan, dapat kita pelajari lebih lanjut. Tapi ini adalah, ya istilahnya, penyesalan orang belakang kita ini, karena yang terjadi kedahuluan faktanya memang sudah hilang. Nah, bagaimana dengan yang 7 yang dibuat? Sebagai penutup ini sebelum kita diskusi barangkali, bagaimana dengan yang 5, yang 7 tadi yang ditulis oleh zaman Utsman bin Affan? Nah, sekarang ini, wal masahif allati kataba Utsmanu la yakadu yujad minha mushaf wahidun al-yaum. Begitu juga 7 atau 4 atau 5 mushaf Al-Qur'an yang ditulis ulang, dikumpulkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, juga tidak ditemukan satupun mushaf tersebut hingga saat niki. Ya, ini yang menjadi bahan kritik orang yang tidak senang sama Islam. Ya, walladzi yurwa an Ibnu Katsir fi kitabih Fadailul Quran. Memang ada riwayat para jamaah, menurut beliau niki ada sebuah pendapat dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Fadailul Quran yang berjama Fadilah Al-Quran, annahu ra'a wahidan minha bijami Dimashq bisyami. Jadi beliau pernah, Ibnu Katsir ini menyaksikan ada satu mushaf Utsman ini terdapat di Masjid Jami, ya, Damaskus di daerah Syam. Wa fi rokin, ya, yazunhu min juludil ibil. Jadi Imam Ibnu Katsir menyaksikan ada satu tersimpan di Masjid Damaskus. Di Masjid Damaskus yang ada di Syam, satu mushaf peninggalan Khalifah Utsman. Terbuat dari apa? Bukan dari kertas ternyata, tetapi dari min juludil ibil, dari kulitnya onta. Bapak Ibu bisa dibayangkan, pernah pelungguh naik onta? Kalau makan daging onta, halal nggak dagingnya niki? Halal nggak? Ya. Kalau susu onta pernah minum? Pernah. Kalau tiang dalam sasetannya waktu S3 dulu itu membuat kita serius nulis disertasi dulu ya. Ada dijual tuh produk Malaysia. Ternyata menenangkan. Sesuai dan bawaan onta ini tenang. Afalan zuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Onta ini hewan menenangkan. Kalau pelungguh punya masalah secara biologis, ingin supaya lebih tenang, rajin-rajin makan daging onta. Pertanyaannya, di mana dapat daging onta? Nah, itulah jawabannya masing-masing kan gitu. Tapi manfaatnya, susunya, dagingnya itu membawa faedah kesehatan yang luar biasa.
Ya, jangan susu kuda liar saja Pak. Kalau itu sebaliknya tidak menenangkan, kan namanya liar gitu ya. Kalau ini menenangkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang merasa kok zikir aja nggak tenang-tenang, apalagi mungkin ini, ya seperti itu. Ternyata dari dari kulitnya. Bagaimana tebal kulitnya unta niki? Kita saksikan yang jelas lebih tinggi unta dari kita nggih. Kalau dia berdiri. Ya, kalau kita mau naik aja dia tunduk kan Pak Haji ya. Terus matanya kayak teduh memang ya, kayak sayu-sayu gimana, ikhlas itu kayaknya orangnya gitu ya. Ya itulah berkaca kepada unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ternyata kulit unta ini dijadikan sebagai mushaf pada periode awal, termasuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, apa setebal ini Al-Quran itu kalau begitu coba. Al-Baqarah saja 286 ayat ditulis di kulit unta, digabung, dijilid. Mungkin sama tebalnya dengan meja ini mungkin ya. Subhanallah, itu sebelum kertas ditemukan. Nah, tapi ini juga yang menarik. Ternyata diriwayatkan wakila innahu ihtaroka fi masjid Dimashq. Ternyata mushaf itu pun ya ada riwayat yang mengatakan terbakar apa dibakar, hilang, musnah. Kapan? Pada tahun 1310 Hijriah. Kalau sekarang tahun berapa Hijriah mungkin? 1444. Kurangi 1310, berapa jadinya ibu-ibu? Berapa tahun yang lalu terbakar mushaf terakhir niki? Ya, 134 tahun yang lalu kejadiannya. Ya, Indonesia belum terbentuk. Ya, tahun 45 belum datang. Ya kan? Ini 134 tahun yang lalu. Indonesia merdeka kan 78 tahun yang lalu kan. Ya, jadi sebelum Indonesia merdeka zaman penjajahan dia udah terbakar kitab ini. Bahkan di sini disebut kitab itu dulu ya dikirim ke Inggris, diambil oleh orang Inggris. Ada juga yang mengatakan fi hauzati Qiyasarah ar-Rusi. Jadi di samping ada yang mengatakan ke Inggris, pernah juga singgah di tangannya ya raja atau presiden Rusia. Orang Rusia yang mengambilnya. Makanya sebagai penutup sebelum kita diskusi ini ada waktu mungkin 3 atau 5 menit, bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang sedikit tahu sejarah mushaf niki meragukan, menimbulkan keraguan, menimbulkan fitnah, menimbulkan semacam prasangka agar kita umat Islam tidak yakin dan mushaf yang ada hari ini. Kenapa? Karena 2 peninggalan orang hebat ya, Khalifah 4 niki, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan, tidak terlihat hingga hari ini. Semua terbakar. Atau kalaupun tidak terbakar, boleh jadi disembunyikan karena pernah singgah di Rusia atau Uni Soviet zaman ya masa-masa kemarin ya, sebelum zaman modern sekarang ini atau awal modern kan Uni Soviet namanya orang Rusia. Kemudian juga pindah terakhir ke Inggris. Jadi karena itu kelebihan orang barat, negara-negara maju Bapak Ibu, sangat mereka menghargai dokumen. Apalagi dokumen ini merupakan legacy, merupakan karya hebat, peninggalan hebat, meskipun peninggalan itu bukan dalam agama mereka. Pertanyaan penutup sebelum kita kalau ada diskusi atau kita akhiri, bagaimana dengan kita? Sejauh mana ketelitian, kecermatan dan perhatian kita terhadap dokumen-dokumen penting yang ada? Orang Belanda ya sebelum Indonesia merdeka tahu di Lombok ini siapa tuan guru hebat. Termasuk mohon maaf al-maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional nike, itu ada dalam catatan Belanda. Jadi orang Belanda ini datang ke Jawa, jatat siapa? Apa kehebatan beliau? Mana jamaahnya? Bahaya enggak beliau ini bagi kita bangsa Belanda? Ditulis. Termasuk al-maghfurlah. Ada karena ada teman-teman meneliti sebelum beliau diusulkan pahlawan nasional. Jadi ada dalam catatan-catatan itu. Nah, kita maaf mungkin kelemahan kita boro-boro mengurus dokumennya agama lain, agama kita sendiri saja lewat kan begitu, kan diambil oleh mereka soalnya. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dapat kita sampaikan. Yang jelas tetap yakin bahwa dokumen yang ada hari ini, mushaf Utsmani yang kita tilawah tiap waktu ini adalah otentik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan saja Bapak-bapak sebelum kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat adil itu memang tidak gampang.
Dulu di zaman khalifah itu keadilan itu benar-benar bisa dirasakan karena memang para khalifah itu berbuat adil. Nah, sekarang kecenderungan para pemimpin itu adalah dia bersikap baik kepada para pendukungnya. Kalau orang-orang yang tidak mendukung, orang-orang yang mengkritisi, justru cenderung dia bersikap zalim. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, walaupun kadang-kadang pemimpin itu tidak adil, masih dibangga-banggakan, masih didukung, masih dibela-bela. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan sikap dengan orang-orang yang membangga-banggakan pemimpin yang tidak adil ini? Apakah sikapnya benar atau salah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Ini udah 6:30 nih, karena memang selesai sholat subuh aja tadi, ya memang waktu ya. Jadi masalah kalau bicara normatif, Pak Haji hitam putih, bagaimana dengan pendukung, supporter, kalau bahasa di media sosial, follower dari pemimpin ya, yang terlalu mengagung-agungkan orang yang dipimpinnya, padahal diketahui itu tidak benar, atau mungkin maaf misalnya berlaku zalim, menyimpang misalnya. Pertanyaannya, apakah ini terjadi apa tidak? Oh, terjadi, Pak. Baik. Kalau terjadi, dimanapun itu terjadi, ya, kalau kita bicara hitam putih, secara hitam putih tentu itu salah atau tidak benar. Ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berbuat adillah kalian seadil-adilnya, karena hal itu akan mendekatkan atau menunjukkan ketakwaan, iman dan takwa kalian. Kita syukur di NTB ini diwariskan oleh pemimpin-pemimpin kita ada peringatan atau ada kegiatan imtah. Ya, ini saya kira hazanah yang luar biasa. Walaupun kalau dibilang ini ya kegiatan ini hitam putih, bid'ah apa bid'ah atau tidak ada, ya terserah, yang penting ini sebuah yang positif. Karena kita kemarin di SMA 1 ada imtah, sebelumnya di Pemprov di mana. Masuk kami luar biasa. Kadang di pemerintah provinsi lain tidak ada begitu. Ya, harapan kita dengan kegiatan-kegiatan pengajian seperti mungkin di Masjid Islamic Center yang kita cintai Hubul Waton niki, kemudian imtak macam saling mengingatkan. Intinya kalau Al-Quran menyuruh manusia ini sebatas kemampuan manusia berlaku adil. Sebatas kemampuannya berlaku adil. Dan pemimpin yang pertama kali diberikan penghormatan tinggi di hari akhirat, diberikan surganya Allah dan ridhonya, tentunya adalah yang pemimpin berlaku adil. Makanya berat menjadi pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang tidak mampu berlaku adil, maka dialah juga yang pertama diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-iyadzu billah, naudzubillah. Sekarang sikap kita sebagai pemimpin bagaimana? Makanya begini Bapak Ibu, pemimpin ya, dengan orang yang dipimpin, dengan pendukung, sebaiknya kita ini berlaku kalau dalam Al-Quran itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dari ciri ajaran Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita saling mengingatkan, termasuk dengan pertanyaan ini, dengan jawaban niki, saling mengingatkan konteksnya. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Mari kita berusaha maksimal untuk berlaku adil, menciptakan keadilan, kesejahteraan. Begitu juga sebagai pendukung pun berusaha mengingatkan juga ya orang atau pemimpin yang didukungnya. Ya memang pelan-pelan, gak ada manusia sempurna, kepentingan banyak. Tapi sekali lagi yang menjadi tolok ukur kita, kiblat kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya karena itu sebagai penutup, di zaman para sahabat betul, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya masa, kata Rasulullah, pada masaku, kemudian diikuti oleh masa-masa setelahku, yakni masa sahabat, tabi'in, tabi'in hingga hari kiamat. Jadi bisa dilihat seperti itu graduasinya
atau perjenjangannya semacam itu. Yang terpenting Bapak Ibu, tidak kalah penting sekarang sebagai penutup dari jawaban Niki atau pertanyaan Niki, betul bahwa kita ini mengingatkan pemimpin disuruh oleh Allah. Amar ma'ruf ini tugas agama dan ciri agama Islam sekaligus. Tapi ingat juga cara menyampaikannya, ya kan? An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Sampaikan, salurkan informasi, sampaikan kritik, sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar bil hikmah, dengan sopan santun. Jangan angkat pedang kayak tadi. Woi, sida ini udah adil pemimpin, milen tetebok sida atau milen saya ini lihat pedang katanya. Coba konteks hari ini kita angkat pedang begitu di foto pengadilan, kita di penjara, Pak. Jadi sampaikan dengan saluran-saluran yang tepat. Kalau melalui agama ada majelis ulama. Majelis ulama ini memang diinikan sejak zaman Orde Baru oleh pemerintah supaya apa? Menyalur aspirasi umat Islam, paling tidak menyampaikan kepada pemerintah setempat. Kalau sudah perlu sampaikan, sudah kewajiban kita sudah selesai. Itulah sebatas kemampuan yang mampu kita lakukan. Kesimpulannya intinya kita saling mengingatkan, termasuk dengan pemerintah yang ini, termasuk walaupun itu pendukung kita, tetap wajib kita harus sampaikan, mengingatkan kalau memang mereka tidak sesuai dengan rel agama. Itu pertama. Kedua, saluran-saluran untuk menyalurkan itu ada hari ini, ya, melalui lembaga-lembaga. Bahkan zaman Rasulullah mungkin itu langsung mungkin kepada sahabat terdekat beliau, misalnya sahabat 4 tadi. Tapi hari ini ada majelis ulama, ada lembaga, ada ormas dan sebagainya. Bahkan pemerintah kita pun bahkan memanggil para tokoh agama yang sering mewakili ya ormas, diundang oleh gubernur ya untuk rapat ada sebuah permasalahan di masyarakat kita. Kami sampaikan di situ. Yang tidak kalah penting ketiga Bapak Ibu, kita yang menyampaikan pun harus dengan bahasa yang sopan, yang santun, hikmah wal mau'izatil hasanah. Kebenaran itu akan tetap terpelihara kebenarannya selama disampaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Meskipun kontennya benar tapi caranya tidak tepat, ini juga akan menimbulkan persoalan baru. Karena itu jadilah kita orang yang benar-benar kafah mengambil semua dimensi ayat ini dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, termasuk dengan pemerintah atau pemerintah dengan rakyat. Semoga Allah berkahi kita semua. Demikian dapat yang sampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa dan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian kita diberikan ilmu dan ilmu yang barokah, dan ilmu itu kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita yang maksimal, bukan sekedar ibadah tapi berdasarkan ilmu sehingga Allah menerimanya, karena itu adalah syarat dari sebuah amal diterima harus berdasarkan ilmu. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabil kiram ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa khairan katsiran wa syarran ba'ida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Amin ya rabbal alamin.